Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya M. Asombe dengan NIM H0221307. Saya Tulatul Aini dengan NIM H0221504. Saya Putri Syaratul Sitote dengan NIM H02101. Saya Hastina Dewi dengan NIM H022105. Ya baik, di sini kami akan menjelaskan atau mempraktikkan bagaimana cara pembuatan boneka poti. Untuk lebih jelasnya, langsung saja simak video berikut ini. Proses pembuatan. Masukkan serbuk kayu ke dalam kaos stocking. Kemudian masukkan pot yang akan difungsikan menjadi media tanam. Usahakan serbuk kayu tidak masuk ke dalam pot. Posisikan pot terbuka menghadap ke atas. Ikat kaos stocking. Letakkan simpul ikat pada bagian bawah boneka. Bentuk menjadi bagian kepala, badan, tangan, dan kaki. Tambahkan pita pada leher dan kaki. Ambil kain flanel, kemudian bentuk menjadi telinga, mulut, dan hidung untuk boneka. Tempelkan kain flanel yang sudah dibentuk sebagai telinga pada boneka. Kemudian tempelkan kain flanel yang sudah dibentuk sebagai hidung dan mulut pada boneka. Dan tempelkan juga mata sebagai pelengkap pada boneka. Dan inilah dia boneka pati yang terbuat dari serbuk kayu. Proses pemasaran. Proses pemasaran dilakukan dengan dua cara, yakni online dan offline. Pemasaran secara online yaitu melalui berbagai media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Sedangkan pemasaran secara offline dilakukan dengan menitipkan produk ke beberapa toko kerajinan. Review oleh dosen kewirausahaan. Iya, ini kan terlalu sederhana sebenarnya. Harusnya toh ngabisi juga kain kalau mau bagus. Tapi ya sudahlah, ini kan usahanya sudah oke lah, ini sudah oke. Tapi kalau betul-betul mau jadi usaha ya tadi harus pakai pelapis. Ini tipis sekali nih, satu kali ku robek selesai nih. Ya itu kekurangannya, ini sudah oke. Saya cukup ya, makasih ya. Kemudian untuk variannya apakah cuma begini saja? Oke, untuk depannya banyak model ya. Kemudian untuk manfaatnya sendiri, ini kan manfaatnya sebagai pas bunga kan. Untuk manfaatnya bisa tidak ada manfaat lain? Oh, bisa juga untuk tempat. Oke. Nah untuk ini kan apakah cara pengerjaannya akan selalu modelnya seperti ini atau ada alternatif lain? Misalnya ini kan kita ini sebenarnya, adakah cara lain? Misalnya bahan dasarnya juga adalah serbuk kayu ini, tapi cara membuat produknya itu tidak dibungkus kayak begini. Apakah memang harus selalu seperti ini? Misalnya kita buat tempat kecil, tempat kecil juga akan seperti ini, gitu ya. Kira kayak buat kawasan biasa juga ada yang tapi dia kayak balok kan. Kalau saya lihat di sini kan dia kayak isian kayak boneka kan, yang di dalamnya ada ini. Jadi berarti ciri khasnya nanti produknya adalah model kayunya kayak gini ya, seperti ini ya, apapun model produknya ya. Oke. Kemudian apa namanya, untuk pengemasannya sendiri seperti apa? Apakah nanti cuma tampilannya seperti ini atau bagaimana? Anggaplah misalnya apa namanya, pasarkan dia langsung seperti ini, ataukah ada kemasan tersendiri yang ada kayak seperti apa tuh?
pakai di dalam model box transparan gitu. Oke, ya, karena namanya produk itu kan kemasannya juga penting, ya. Kemasan yang menarik itu penting, kemudian yang terlebih penting juga adalah brandnya. Makanya tadi saya langsung tanyakan apa brandnya, karena biasanya orang buat barang-barang usaha itu tapi dia tidak berikan nama brandnya. Brand itu betul-betul sangat penting di dalam menjalankan usaha. Kenapa? Karena kalau misalnya kita punya brand, ya, kan kayu itu, nah pasti orang berpikiran bahwa oh ini produknya sudah ada bayangannya, produknya itu adalah dari serbuk kayu, kemudian dia modelnya kayak seperti ini, bantalan-bantalan seperti ini kan. Jadi sudah ada brandnya, berarti orang sudah mengenali. Sama kayak produk-produk misalnya Zara gitu kan, orang sudah tahu ini adalah sepatu, pakaian, kemudian kualitas kainnya dan sebagainya itu sudah bagus. Ya berarti apapun mereknya Zara yang orang beli itu ya terserah saja karena dia sudah tahu kualitasnya. Nah, sama dengan ini misalnya, ya, orang sudah tahu brandnya kita, ya kan, brandnya, kemudian apapun modelnya nanti produknya itu orang sudah punya bayangan bahwa oh ini bagus, ya, kualitasnya juga. Nah kemudian ini kita pakai apa ini, lem atau apa? Lem buat gini. Oke, saya selalu bilang kalau produk-produk kerajinan tangan itu yang terpenting itu adalah kekuatannya. Ya, kayak kemarin itu ada bawa tas, dia cuma pakai lem. Kalau lem, kalau dia bahannya adalah kain itu lebih bagus kalau dia dijahit daripada lem. Ya kan? Nah, kalau misalnya ini tidak mungkin kalau itu dijahit, ya tidak masalah. Lem cuma yang perlu diperhatikan adalah kekuatannya. Ya. Kemudian ini di dalamnya apa? Kalau ini belum terlalu rapi ini, ya, bunganya juga masa bunga kayak gini. Padahal ada jual itu plastik gitu. Ini model apa? Ini gambar apa ini? Hah? Apa ini? Hewan apa? Abstrak. Jangan yang abstrak. Nah, kita tidak belajar matematika. Matematika sih abstrak. Kalau Anda buat hewan seperti ini yang harus dikenali orang. Oh, ini kelinci misalnya. Ini kucing. Nah, jadi harus kontekstual, ya, harus real, nyata. Jadi kalau kayak gini kan orang tidak apa. Ya, jadi harus jelas. Nah, terus apa yang harus kita perhatikan pada saat kita membuat kerajinan seperti ini ya? Itu adalah desainnya. Karena kalau tidak ada desainnya, dan modelnya seperti ini, ya kan? Kayak tiba masa tiba akal. Nah, ini saya mau apakan lagi, ini saya mau apakan lagi ini. Dalam pikirannya mau kelinci kok jadinya sapi seperti ini kan? Kenapa? Karena dia sudah terlanjur buat ininya besar, ya. Terus ininya sudah digunting jadi modelnya kayak gitu. Makanya perlu yang namanya desain. Ya, kalau produk-produk kerajinan tangan itu harus didesain dulu. Nah, saya tanya sebelumnya ini kita buat ada desainnya itu bagaimana? Ya kan? Ya. Jadi sebelum kita memulai membuat produknya terpenting di situ adalah desainnya. Ya, jadi harus ada desain ukurannya seperti apa itu harus jelas. Ya. Jadi bukan hanya kayak miniatur bangunan itu yang perlu desain, tetapi barang-barang seperti ini juga perlu namanya desain, ya, supaya meminimalisir yang kayak begini kan udah jadi nggak jelas bentuknya karena pada saat dibuat langsung pikirannya apa saja kan. Jadi yang perlu namanya desain, ya, desain itu sangat penting pada saat kita. Kemudian kalau untuk bandrol harganya untuk yang ini 5, apa yang kita pertimbangkan sehingga kenapa Namanya berubah. serbuknya oke limbah ya. Iya, bukan memanfaatkan. Kemudian
bukan ibu stocking baru. Sampai Ustaz ibu pasti memanfaatkan limbah Ustaz. Oke, kemudian ini panel ya. Yang ini dalam ini yang plastik ini apa? Pot Oh, pot kecil. Pot kecil, tapi dibeli juga ya. Bisa jadi kayak plastik kan cuma air wadah air mineral itu kan. Ya, maksudnya tidak enggak kuat. kuat ibu. Yang air mineral ini yang botol kan kita bisa potong. Enggak kokoh di dalam. Oh, Harus dibalik. seperti panel, matanya. Terus untuk biasanya sudah dipertimbangkan juga biasa pembuatannya kan nggak serta merta kita cuma pertimbangkan bahannya saja, tapi kalau dari pembuatan kan pasti ada biasanya. Ya, walaupun misalnya kita sendiri ownernya, kita pembeli yang buat, tapi kan kita harus bayar diri kan sebagai staff juga sih sebenarnya. Oke, kalau dari segi harga, kalau dilihat dari kreativitasnya bahannya, ya lumayan lah, bisa lah 35, cuma yang perlu diperbaharui lagi, istilahnya diperbaharui lagi, ya kan, apalagi bunganya. Kenapa? Karena saya lihat biasanya kan di pasaran, ya pot-pot bunga yang biasa di videonya orang itu kan murah juga kan, biasa sekitar 25-an. Sudah plastik, bunganya sudah bagus walaupun juga plastik kan. Nah, kalau misalnya 35 dengan harga seperti ini ya apa dengan bunga seperti ini kan tanda tanya juga, tetapi nilai plusnya di sini adalah dari bahannya ini, serbuknya ini. Tadi saya bilang harus dipercantik lagi ya, apalagi modelnya harus jelas ini apa ya. Nah, kalau misalnya tidak dalam bentuk hewan seperti ini kan bisa model lain yang kalian ciptakan, namanya pas bunga kan. Apakah memang di brandnya tadi itu apa harus dalam bentuk nggak ada dibilang harus modelnya hewan, jadi apa makanya bisa model lain. Jadi kalau nggak bisa model hewan ya nggak apa-apa, ini saja lingkaran begini kalian percantik itu kan sudah ini. Kalau nggak ada kepalanya misalnya sudah lumayan juga gitu di oleh sampai ini ya. Oke, saya rasa itu untuk ini. Kemudian untuk pemasarannya sendiri seperti apa? Secara online. Kalau bukan online gimana? Kalau mungkin kan di toko baju. Nah, aku ya di tempat bisa kan kalau benda-benda unik itu biasanya dicari orang di acara-acara pameran kan. Jadi bisa pemasaran secara online maupun offline ya. Nah, untuk sasarannya sendiri, segmen pasarnya apa targetnya? Tapi jadi sampai anak-anak dia pikir ini mainan-mainan ya. Anak-anak terus jalan-jalan begini baru ada bunganya di atas. Ya itu kalau sekarang kita kan gitu aja cara itu kan ya bisa. Oke, saya rasa untuk idenya ya lumayan. Kalian bisa memanfaatkan limbah ya usaha. Cuma itu tadi yang saya bilang yang perlu diperhatikan kalau kerajinan tangan seperti adalah desainnya. Ya, desainnya, brandnya juga kalian sudah ada, jadi tinggal pengemasannya kalian sudah punya pegangan. Kalau brand itu biasanya orang yang minimal biasanya dibuat dalam bentuk stiker kan. Stikernya itu ada tulisan nama brandnya, ya, kemudian ada penjelasan-penjelasan tertentu, misalnya ada ya kan, bisa lokasinya, dari situ harus jelas pada saat kita buat stikernya
jangan sampai antara background dengan tulisannya itu abu-abu, tidak jelas kan, jadi harus dipertegas itu tulisannya. Itu oke, saya rasa itu ya secara ide ya lumayan sudah cukup